Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Semua kegiatan gereja dilakukan secara daring. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7 malam. Link Zoom bisa minta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Vaksinasi massal diperpanjang hingga hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Dimulai pukul 9 pagi di halaman parkir Geraha Betani Blora. Untuk informasi dan daftaran bisa menghubungi admin gereja. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita rindukan akan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh melawat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan kita dikatakan dia bertata di atas pujian umatnya. Ayo kita mau siapkan hati kita sambut hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Hari ini dengan penuh sukacita kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Betapa hati kami rindu, hati kami haus akan jamahan-Mu, akan kuasa-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau permuliakan nama-Mu. Pada saat kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya, mari kita mau bersukacita, kita menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi, rahmatnya
katakan bersama-sama. Dengan sukacita ku kan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Ya, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Katakan bersama-sama sekali lagi. Dengan sukacita ku kan menari. Oh, sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami mau bersorak. Bersorak. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tangan, amin. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Sekali lagi katakan. Engkaulah Raja, atas dunia. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita boleh angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bersorak. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, yo. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita terus bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus mau merendahkan hati kami.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan Rajaku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu, ya Allah yang kudus. Engkaulah Yesus, Tuhan yang layak disembah dan layak diagungkan dan layak ditinggikan. Engkaulah Raja, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mari kita terus bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau bangun persekutuan kita kepada Tuhan. Shikaya ralamaya ralamaya ralamu, ina ralamaya se, ina ralamaya so. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau menebus, Engkau menebus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus. Shikaya ralamu, ina ralamaya ralamaya ralamu. Yesus, Yesus. Shikaya ralamaya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Roh Kudus, biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu, dan biar firman-Mu ini Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan akan memberikan kami arahan dan akan menuntun kami langkah demi langkah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua, banyak di antara kita yang sudah mengalami mujizat. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, banyak dari saudara yang tiba-tiba menyadari hari-hari ini bahwa ternyata hidup kita ini adalah hidup anugerah saja. Betul Bapak Ibu ya, kita ini semua hidup karena anugerah. Nah saudara, hari ini saya ingin bagikan sesuatu dari kisah perjalanan Paulus dan bagaimana dia mengambil sikap di dalam perjalanan Paulus ini, dan biar saya harapkan itu akan jadi berkat buat hidup kita untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi hari-hari ini. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul 27. Saya ingin kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Kisah Rasul 27 ayat 8 sampai 13. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran itu. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita ini akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix, untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan
pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Sampai situ dulu saudara. Hari itu Paulus bersama yang adalah seorang tahanan hari itu dibawa bersama-sama dengan tahanan lainnya untuk mereka harus naik banding kepada Kaisar. Paulus akan naik banding kepada Kaisar. Nah, ketika di dalam perjalanan pertama mereka ini sudah mulai mendapatkan kesulitan-kesulitan. Tapi mereka masih bisa mengatasinya dan kapal mereka masih selamat. Sampai di ayat ke-8 yang tadi kita baca, yaitu ketika mereka ini sampai di sebuah tempat yang namanya Pelabuhan Indah. Nah, di tempat itu saudara, itu sudah dicapai dengan susah payah, tapi belum payah banget. Masih bisa terkendali, semua masih bisa terkontrol. Sehingga di tempat itu mereka memutuskan untuk mereka akan terus melanjutkan perjalanan mereka. Tapi Paulus bilang, jangan. Paulus bilang, ini nanti akan mendatangkan kerugian yang besar. Bukan cuma buat barang-barang tapi untuk nyawa. Tetapi karena orang-orang ini tidak percaya dengan kata-katanya Paulus, kenapa mereka enggak percaya? Karena seringkali saudara ya, teguran dari hamba Tuhan, teguran dari firman itu kadang-kadang enggak cocok loh sama kenyataan. Hari itu ketika Paulus bilang bahwa hey, ini akan berbahaya. Secara kenyataan yang mereka lihat itu bukan angin sakal, itu bukan badai, itu bukan topan. Yang mereka lihat itu angin sepoi-sepoi. Sehingga ayat 13 berkata bahwa mereka sampai benar-benar menyangka bahwa mereka pasti berhasil. Ini loh angin cuman sepoi-sepoi. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Mereka pikir begitu saudara. Sehingga apa yang terjadi mereka pikir tidak bisa. Kita akan tetap jalan. Apalagi saudara mereka sampai di tempat yang hari itu namanya adalah Pelabuhan Indah. Nah saudara kata-kata Pelabuhan Indah di situ dikatakan itu ternyata bukan tempat yang indah. Karena di situ dikatakan bahwa itu tempat yang tidak baik untuk tinggal selama musim dingin. Dan di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa tempat itu tempat yang tidak luas. Tempat yang sempit, tempat yang apa-apa sulit. Bukan tempat yang semua-semua serba ada, tempat yang terbatas. Nah di tempat itu mereka pikir kita tidak mau hidup di dalam keterbatasan. Ini loh masih kita bisa kontrol, ayo jalan terus. Mereka pikir begitu. Dan terjadilah apa yang terjadi saudara, seperti firman Tuhan katakan mereka jalan terus karena mereka pikir mereka masih bisa kontrol. Seringkali di masa-masa seperti ini, kalau kita tidak dengar-dengaran baik dengan firman Tuhan, kita pikir kita masih bisa mengontrol keadaan. Kadang-kadang Tuhan itu mengatakan sesuatu yang tidak sama seperti yang kita pikir. Tuhan bilang jangan berjalan ke situ, bertahan di kondisimu yang ada. Kita bilang Tuhan tapi semua ini serba terbatas. Aku masih butuh untuk nyekolahin anakku Tuhan. Aku masih butuh untuk bayar utangku Tuhan. Aku masih butuh untuk lakukan ini dan itu dan Tuhan tahu tempat yang aku tinggali hari ini, kondisi yang aku berada hari ini itu benar-benar kayak Pelabuhan Indah yang tidak indah sama sekali tapi semuanya terlalu terbatas dan saya rasa, kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan, saya rasa saya bisa melakukan lebih dari sekedar yang saya lakukan hari ini. Tapi Tuhan bilang jangan jalan dan seringkali kita terabas, kita jalan. Dan waktu kita jalan, kita mendapati ternyata keadaan di luar dari kendali kita. Nah ayat yang selanjutnya di dalam pasal yang sama, ayat 14 dikatakan begini. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah laut itu angin badai yang disebut angin timur 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Saudara lihat, tidak berapa lama, tidak tunggu lama saudara. Andai hari itu mereka tinggal,
Mereka tidak akan mengalami kapal mereka diombang-ambing. Mereka tidak akan mengalami yang namanya kehilangan kontrol atas hidup mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak berapa lama setelah Tuhan katakan, mereka nekat jalan dan angin badai itu, angin timur laut itu datang dan menerpa. Saya ingat saudara, pada waktu tahun lalu saudara, ketika mulai pandemi, semua ada di rumah. Semua harus mengikuti protokol, ikut protokol saudara ya. Tapi sejujurnya saya itu protes kalau disuruh pakai masker. Saya sering kali bilang gini, kenapa kok harus pakai masker kalau keluar rumah? Kenapa kok harus, toh juga orang-orangnya sama aja. Toh saya tidak berdekatan, saya pikir semua ada di dalam kontrol. Tapi kalau kita nggak ikut aturan saudara, nah ini saudara, ini repot. Sehingga apa yang terjadi tahun lalu kami sekeluarga, saya dan suami saya, anak-anak saya nggak ikut gitu ya, nggak ikut kena. Tapi saya dan suami saya kenalah kami masuk dalam pandemi ini, kena COVID saudara. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu, pakai masker yang benar. Tapi kalau di dalam mobil bersama dengan orang lain, ada satu waktu kongko-kongko dengan teman-teman, kita buka masker kita makan-makan, kita minum santai aja kayak nggak ada apa-apa gitu saudara. Sekalipun nanti mungkin kita pasang lagi maskernya dengan kendor-kendor gitu. Nah ketika kena angin sakal itu tadi saudara, kena angin badai itu tadi, seringkali kondisi itu di luar kendali. Dan betul saudara, itu semua jadi di luar kendali. Tapi lihat Tuhan kita setia. Jangan kalau baca Alkitab, jangan berhenti terlalu cepat saudara. Lihat dulu apa yang Tuhan mau katakan. Kalau kita berhenti terlalu cepat, kita akan cuma berakhir dengan ketakutan. Tapi lihat, saya melihat Tuhan yang begitu setia. Yuk kita baca lagi, lanjut ya saudara, ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, belajar dari perjalanan Paulus dan saya lihat dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa apa sih yang harus kita lakukan kalau kapal kita sudah terlanjur kena badai. Kalau kapal kita udah terlanjur ada di tengah-tengah pusaran badai yang kita sudah tidak bisa mengontrolnya lagi. Hal yang pertama ayat 18 berkata begini, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Membuang muatan kapal atau memperingan kapal, meringankan kapal. Saudara, semua yang gak penting jadi dibuang. Saya ingat pada waktu suami saya ada di ICU saudara. Apa yang saya lakukan? Saya buang muatan kapal saya. Saya buang muatan hidup saya. Semua yang saya pikir berharga, tiba-tiba gak berharga lagi. Semua yang saya pikir selama itu adalah sesuatu yang saya pegang baik-baik. Tiba-tiba saya buang semuanya. Ayo buang dengan rela saudara. Ada orang yang harus kepepet dulu, harus kena badai dulu, baru buang muatannya, muatan sakit hatinya dengan rela. Ada orang yang harus kena badai dulu, baru buang rasa marahnya, rasa pahitnya itu dengan rela. Kalau nggak kepepet, nggak rela loh saudara ya. Masih disimpan-simpan. Aduh kamu nggak tahu sih bagaimana rasa sakitnya. Kamu nggak pernah tahu sih rasanya kecewanya, dikhianati. Kamu nggak tahu rasanya marahnya karena diperlakukan seperti itu. Saudara, tunggu sampai nanti kalau kita kena kepepet, kena badai. Kita akan tiba-tiba bisa melihat dengan jelas yang mana yang prioritas, dan yang mana yang bukan prioritas saudara. Dan dengan rela membuang. Paulus berkata di dalam di pasal ini dia menceritakan betapa mereka tiba-tiba mulai membuang muatan. Gak ada yang suruh saudara, gak ada yang paksa lagi. Gak ada yang bilang gini, ampuni makanya ampuni. Gak ada saudara. Gak ada yang berkata begini lagi, oh, sudah lepaskan, ikhlaskan. Udah gak ada saudara, mereka gak ada yang saling menasihati. Tiba-tiba semuanya rela saja saudara ya, buang sampahnya. Saudara, ketika saudara menghadapi badai,
hal pertama yang harus kita lakukan adalah ringankan kapal kita. Segera buang segala sesuatu yang tidak penting. Segala muatan-muatan yang membuat hidup kita ini jadi berat. Kembali memandang sesuatu yang prioritas itu jadi yang prioritas. Kembali mengambil yang terpenting di antara semua yang kita pikir itu penting. Yang penting-penting lainnya dibuang semua. Yang terpenting tok yang ada. Tiba-tiba badai itu akan memberikan kita juga kesanggupan membuangnya dengan rela. Hal yang kedua, saudara, apa yang kita perlu lakukan kalau kita ini sedang ada di badai? Kalau hari ini saudara ada dalam kesesakan, saudara sedang ada di dalam sakit, saudara sedang ada di dalam permasalahan keluarga saudara, di ekonomi saudara, cepat buang muatan-muatan tambahan, cepat buang sampah-sampah itu. Yang kedua, ayat yang selanjutnya, firman Tuhan berkata begini, ayat 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang apa saudara? Buang apa saudara? Membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saudara, mereka nggak sekedar buang muatan. Yang kemarin mungkin tambah-tambahannya saya bayangkan kalau itu di kapal saudara ya, baju-baju mulai dibuang. Terus semua persediaan-persediaan alat-alat makan yang nggak penting, mungkin tadinya pikir satu orang butuh beberapa alat makan, tiba-tiba udah nggak penting lagi. Kita makan pakai tangan aja sudah bisa, nggak perlu pakai sendok-sendok, apalagi pakai sendok-sendok silver, sendok-sendok perak, sudah nggak penting lagi, semua udah buang saudara. Tapi di hari selanjutnya firman Tuhan berkata begini, mereka mulai membuang alat. Membuang alat ini bicara soal membuang metode, buang cara, buang kepintaran kita, buang rasa kita suka ngatur Tuhan. Saudara ya, ada orang kalau ditolong Tuhan pakai ngatur. Saudara kalau berdoa begini, Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan Yesus, supaya yang jadi jodohku adalah dia. Lah saudara, yang diatur Tuhan saudara, dia maunya orangnya pokoknya yang itu. Dia gak mau terbuka kepada apa yang Tuhan sediakan, tapi yang mau adalah dia. Ada lagi orang yang berkata begini, Tuhan aku berdoa Tuhan supaya engkau menyembuhkan aku. Saudara saya bukan anti doa, kami tiap malam di sini berdoa saudara ya. Tapi ada orang yang berkata begini, aku gak mau minum obat sama sekali, pokoknya aku cuma mau doa tok. Saudara saya juga percaya bahwa dokter itu juga diurapi Tuhan loh saudara. Anak-anak Tuhan banyak yang jadi dokter dan mereka jadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Aku pokoknya tidak mau lakukan apa-apa. Pokoknya aku percaya Tuhan aja yang memberkati aku. Kita mengharapkan uang runtuh dari langit. Saudara, buang metode kita, buang cara kita. Kalau mau ditolong Tuhan ya ikut caranya Tuhan saudara. Bukan ikut caranya kita. Kalau Tuhan kita suruh ikut cara kita, kita pasti nggak akan pernah dapat pertolongannya. Sebab cara Tuhan itu selalu beda dengan cara kita. Di tengah badai ini, kalau saudara sedang menghadapi badai, ingatlah untuk membuang segala rasa lebih tahu dari Tuhan. Segala rasa kita maunya Tuhan menolong kita dengan cara ini. Kita maunya menolong Tuhan dengan cara itu. Tuhan aku butuh uang, pokoknya Tuhan aku mau mulai ikut di dalam bisnis ini dan Tuhan harus memberkati aku. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu justru melakukan sama sekali beda dengan yang kita pikir. Hal yang ketiga saudara, yang kita perlu lakukan adalah ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata begini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. 25. Karena itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang telah dinyatakan kepadaku. Pada waktu
Paulus sedang menghadapi masa di mana mereka sudah buang muatan, masih badai. Sudah buang alat, masih badai. Tapi tetap harus dibuang saudara, bukan berarti kita bisa skip langsung ke yang terakhir. Enggak bisa saudara, tetap harus dibuang. Dan firman Tuhan berkata, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah kuatkan hatimu, tabahkan hatimu dan pegang firman itu. Saya ingat waktu suami saya itu sedang sakit dan Tuhan itu berkata begini, yang hatinya teguh, ku jagai dengan damai sejahtera sebab kepadaku dia percaya. Saya pegang janji itu, saya enggak bisa berdoa yang lain. Saya cuma bilang, Tuhan aku berterima kasih. Kalau Tuhan sampai bilang gitu, artinya engkau mau menjaga aku. Artinya emang engkau niat memberikan aku rancangan damai sejahtera. Aku berterima kasih Tuhan, sebab pada waktu engkau mengatakan itu, artinya waktu aku teguh, itu pasti jadi. Itu pasti jadi. Tuhan kasih aku sekarang hati yang teguh. Itu aja saudara, terus aja ada di situ. Terus aja, saya cuma berkata, aku pegang teguh janjimu Tuhan. Saya temuin dokternya, sambil saya ini dremimil saudara. Saya di kasir harus bayar ini dan itu, saya harus ke pendaftaran kemana-kemana, saya pergi enggak jalan-jalan saudara ya, pergi nemuin sana sini. Saya ini mulut saya enggak berhenti ngomong, untung pakai masker hari itu saudara ya. Dan saya pakai masker rapat-rapat, jadi saya ngomong terus. Tapi saya tahu bahwa orang sebelah saya itu kayak merasa, ini kok ada yang ngomong, terus di sebelahnya itu siapa toh. Cuman enggak ketahuan saudara, soalnya semua orang pakai masker, enggak ketahuan siapa yang ngomong. Tapi saya ngomong terus dan saya bahasa roh, saya berdoa dan saya terus perkatakan waktu saya hadapi badai dan badai itu bagi saya terlalu besar. Saya cuma bisa berkata, Tuhan aku pokoknya pegang janjimu Tuhan. Aku pegang janjimu, ngomong terus saudara ya, bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Aku tahu aku akan teguh dan kau akan menjagai aku dengan damai sejahtera, yaitu masa depan yang mendatangkan damai sejahtera. Aku tahu aku akan bisa melewatinya. Itu terus saudara, udah saudara. Lah kalau saudara sekarang sedang menghadapi apa? Saudara sudah ingat belum janji Tuhan yang Tuhan katakan pada saudara? Saudara ingat saja dan tabahkan hati saudara, pegang itu dan mulai perkatakan sebisa saudara. Setiap kali mungkin saudara, dalam kelemahan saudara sakit. Tapi saudara ingat terakhir kali saudara, Tuhan itu bilang sama saudara, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Saudara cuma di atas tempat tidurmu engkau berkata, Tuhan aku berterima kasih itu pasti jadi. Aku berterima kasih, lalu mulai katakan terima kasih itu pasti jadi. Terima kasih itu pasti jadi. Jangan sekali-kali serahkan diri Anda pada ketakutan. Jangan sekali-sekali biarkan hati kita panik. Jangan sekali-kali membiarkan hati kita galau. Firman Tuhan bilang kalau kita ini tawar hati di masa kesesakan, belum juga kita perang, kita sudah kalah saudara. Belum juga kita ini maju, kita ini sudah sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi orang yang bersemangat, orang yang percaya, kekuatan itu berlimpah-limpah. Dapat melakukan bahkan melebihi dari yang sanggup kita bayangkan, itu udah over kekuatan kita. Saudara ya, kalau kita ada di dalam sebuah rasa bahwa kita ini tawar hati saudara. Orang yang tawar hati itu rasanya kayak gini. Kayak orang kalau mau melompat tinggi lalu berpikir begini. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Jangan-jangan enggak bisa. Jangan-jangan enggak bisa. Pasti orang yang kayak gitu tuh lompatannya belum aja sudah jatuh. Belum aja sudah jatuh. Tapi saya ingat satu kali, saya ini orangnya enggak kuat jalan yang terlalu, misalnya lari gitu, saya tuh enggak kuat lari saudara ya. Nah tapi saya ingat satu kali, kami itu ada di sebuah tempat kayak tempat pariwisata gitu yang jalannya tuh turun gitu. Sesudah itu nanti kalau pulang harus naik gitu saudara ya, naiknya jauh banget. Nah hari itu saya dengan seorang sahabat saya, kami jalan tuh sudah sampai ke bawah gitu. Sudah pol bawah. Sekarang waktunya kami naik. Waktu kami mau naik saudara, waktu itu saya masih remaja sih saudara ya. Saya lihat itu ada anak-anak yang kurang lebih nakal gitu ada di belakang saya saudara. Anak-anak yang kurang lebih mungkin mereka kayak punya itikat-itikat yang mau kurang ajar dikit gitulah ya saudara. Lalu saya dengan sahabat saya ini, kami berdua ini cewek-cewek, kami jalan saudara. Kami
bukannya kami takut sama mereka, kami nggak takut sama mereka. Tapi kami berkata kita harus jalan cepat. Kita harus jalan cepat. Setuju? Setuju. Dia bilang gitu. Ayo kita jalan cepat. Dan dia pegang tangan saya kuat-kuat, saya pegang tangan dia kuat-kuat, kami gandengan berdua. Lalu kami jalan. Dan kami itu tidak menyadari bahwa ternyata kami itu berjalan cepat banget. Sampai ke atas. Dan saya belum pernah sepanjang hidup sejarah ada di tempat pariwisata itu dan bisa naik dalam seolah-olah tuh satu kali naik tanpa harus berhenti, saudara. Sampai di atas, gitu. Saya baru sadar, loh bisa ya gitu. Tapi kalau saya pikir, pasti tidak kuat lah. Saudara, saya tidak akan pernah bisa naik. Saudara sama, kalau saudara menghadapi apa, saudara sudah tawar hati duluan, kayaknya tidak bisa ini, jangan-jangan kayak tidak bisa. Saudara tidak akan pernah bisa mencapai tujuan. Saudara pegang tangan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus juga memegang tangan saudara. Bisa ya, bisa. Bisa ya, bisa. Ayo jalan sama aku, kuatkan hatimu, pegang janji Tuhan dan jalan. Saudara akan lihat Tuhan akan menuntun saudara langkah demi langkah. Tapi firman Tuhan saudara bilang begini saudara ya, jangan berhenti di situ dulu saudara. Kalau saudara berhenti terlalu cepat seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita ini salah pengertian saudara ya. Bukan berarti ketika mereka ini menguatkan hati, percaya janji Tuhan, seketika malamnya atau besoknya langsung janji Tuhan itu jadi kenyataan. Enggak saudara, tunggu. Karena yang namanya menguatkan hati itu perlu bukti. Kalau cuma setengah hari, cuma sehari aja kita dermimil, percaya janji Tuhan dan memperkatakan itu belum apa-apa. Kita perlu terus. Dan firman Tuhan berkata begini, tunggu sampai berhari-hari mereka masih ada di dalamnya. Masih lama ada di dalamnya. Lalu ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata begini. Paulus ketika melihat mereka begitu mereka sampai nggak bisa makan saudara ya. Ada ya saudara yang kalau susah sampai nggak bisa makan, ada yang kalau susah juga tambah makannya tambah banyak, ada saudara ya. Beda-beda, beda orang beda reaksi. Tapi orang-orang ini karena benar-benar nggak bisa makan saudara karena kapalnya yang tergoyang-goyang itu. Saudara mereka nggak makan sampai berhari-hari lamanya. Ayat 35 firman Tuhan berkata begini, sesudah berkata demikian, ini Paulus saudara. Ia Paulus mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Aneh banget nih. Ketika kita menghadapi badai, firman Tuhan bilang begini. Sama Paulus disuruh makan. Disuruh makan. Maksudnya apa toh? Saudara tetap lakukan yang saudara harus lakukan. Jangan kalau kita menghadapi badai terus kita mogok. Jangan kalau kita menghadapi badai, terus kita, Tuhan aku sampai tidak bisa makan, aku enggak makan. Saudara, makan ya makan saudara. Tetap lakukan sebagaimana itu hidup saudara. Tapi firman Tuhan berkata begini, bersyukur dulu, mecah roti, terus makan. Saudara ingat siapa yang sukanya kayak gitu? Bersyukur buat rotinya dipecah-pecah, dibagi, terus dimakan. Saudara ingat siapa itu? Guru besar kita, Yesus. Tuhan Yesus suka lakukan itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Inilah tubuhku yang aku pecahkan buat kamu. Ketika Paulus, ini orang-orang tidak ada yang percaya Tuhan Yesus saudara. Tapi ketika Paulus melakukan hal yang sama, firman Tuhan berkata, 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Saudara, waktu saudara menghadapi persoalan, saudara hadapi badai. Pesan firman Tuhan berkata bahwa bersyukur, ingat korbannya. Lakukan yang saudara harus lakukan tiap hari. Jangan menyerah. Tidak lama kemudian firman Tuhan berkata, mereka selamat meskipun kapal mereka harus pecah. Karena mereka mengawalinya dengan tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tapi tetap mereka selamat saudara, mereka hidup. Hari ini mungkin ada dari kita masuk di dalam masalah karena kesalahan kita, karena ketidaktaatan kita.
Atau juga ada yang masuk di dalam permasalahan bukan karena salahnya siapa-siapa. Karena ya emang udah kayak ya ini tiba-tiba terkena musibah. Satu pesan firman Tuhan yang hari ini saudara dapatkan yang tadi itu ya saudara. Saudara simpan satu aja dan saudara mulai kerjakan itu dalam hidup saudara. Saya percaya bahwa kita semua akan mengalami diselamatkan dari badai. Apapun yang terjadi, nyawa kita menjadi jarahan bagi hidup kita sendiri. Yuk sama-sama kita akan menutup firman Tuhan ini dan kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Aku percaya bahwa rancanganmu yang ajaib itu pasti terjadi dalamku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan rancanganmu Tuhan, rancanganmu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan aku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancanganmu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan, kalau kami sedang menghadapi apapun juga, beri kami kesanggupan, beri kami kerelaan, membuang sampah-sampah, muatan-muatan yang tidak penting, yang selama ini memberati hidup kami, yang selama ini bahkan kami kejar, kami simpan, kami pikir itu berharga tapi sebetulnya adalah sampah. Beri kami kekuatan Tuhan juga untuk tidak pakai cara metode kami, tapi betul-betul berserah dengan caranya Tuhan sendiri. Ajari setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami semua Tuhan. Di masa ini kami terus menguatkan hati kami, percaya janji-Mu Tuhan yang sama, yang kami sembah dalam nama Yesus tidak pernah berubah dan janjinya itu ya dan amin dan pasti terlaksana buat hidup kami. Tuhan, dan berikan kepada setiap kami ini Tuhan, kami selalu mengingat akan Engkau, bersyukur Engkaulah anugerah yang terbaik. Lebih dari semua yang kami butuhkan, Engkaulah anugerah yang terbaik yang pernah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama siapkan persembahan kita. Dan kita akan berdoa untuk persembahan dan kemudian kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita akan angkat persembahan kita dan sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Engkau selalu memberkati kami lebih dari cukup. Lebih dari cukup, berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang ini waktunya kami juga mau jadi berkat buat orang lain, buat pekerjaan-Mu. Biar Engkau memberkati setiap taburan dari anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat negara kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati negara kami ini. Mampukan negara kami ini keluar dari pandemi dengan keadaan yang selamat Tuhan, dengan keadaan yang baik. Berkati para pemimpin Tuhan, supaya mereka dapat mengatur negara ini dan membawa bangsa ini Tuhan akan tetap kuat, akan tetap selamat Tuhan, baik secara kesehatan maupun di dalam perekonomian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari kita akan angkat tangan kita sama-sama buat menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati kita supaya hidup kita ini bangkit, menjadi terang dan kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Tuhan menganugerahi kita dengan hati yang semakin mengasihi Dia dan semakin melekat kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, kecukupan kami terima di dalam nama Yesus. Yang setuju terima, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Sekarang Amin. Tante merasakan bagaimana kuasa doa itu Tante ya. Hadirat Tuhan itu bekerja. Lah selama sekarang gini, selama Tante ikut di doa sepakat ini, kira-kira Tante dapat berkat apa yang Tante alami sendiri? Nah, kalau saya merasa ada damai, aku merasa mendoakan orang waktu itu loh, kan ada tulisan doa. Terus terang kan saya nak baca semua kan lupa. Jadi saya sebutkan nomornya. Tuhan, saya nomor berapa? Saya sebut nomor. Karena karena nama nih saya kan lupa, nama nih banyak kan lupa. Jadi saya sebut nomor.